Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, gimana untuk kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga untuk hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga kemanfaatan hidup dan juga kesuksesan untuk di masa mendatang. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, di sini nggak cuma duduk saja ataupun saya berbicara, saya juga akan menyampaikan sebuah materi yang mudah-mudahan setelah ini kita mendapatkan ilmu baru untuk menjadi pengetahuan untuk diri kita sendiri. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai COVID-19, namun bukan tentang COVID-19 secara khususnya, akan tetapi seperti hikmah apa saja yang bisa kita petik dalam kasus ini, kemudian juga fenomena yang serupa di dalam agama di masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, sejak adanya kasus COVID-19 ini, bukan hanya negara kita, negara Indonesia saja yang terjangkit, namun juga negara-negara yang lainnya yang ada di dunia. Semua tatanannya mulai dirubah untuk menjaga semua masyarakat atau bangsanya. Jadi seperti yang kita ketahui di dalam media pemberitaan, bahwasanya COVID-19 ini sangat berdampak, seperti mulai dari aspek ekonomi sampai ke pendidikan. Nah, seperti yang kita jalani kemarin mulai tahun 2020, kita imbas dari COVID-19 adalah pembelajaran kita yang dirubah menjadi sistem daring atau dilaksanakan di rumah masing-masing. Kita libur selama 2 tahun, yang sebelumnya diinformasikan hanya 2 minggu saja kita libur untuk pembelajaran selama COVID-19. Mungkin bukan hanya saya saja yang merasa ketakutan ketika ada kabar COVID-19 ini, tapi juga semua teman-teman yang ada di sini. Bagaimana tidak, rasa takut itu semakin tinggi dikarenakan media yang menyorot kasus ini memakan korban jiwa yang tidak hanya 1 atau 20 orang, namun berjuta orang telah melayang atau telah meninggal sebab COVID-19 ini. Nah, rasa ketakutan itu, kita merasa takut apabila keluarga kita terjangkit COVID-19, kemudian naudzubillah tiba-tiba dicabut nyawanya ketika terkena COVID-19 itu. Mungkin kita merasa khawatir dan juga rasa takut yang luar biasa. Nah, kalau di zaman dahulu apakah ada wabah yang serupa dengan ini, Kak? Tentu saja ada, dan itu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, kasusnya apa? Mungkin berbeda, tidak COVID, namun penyakit ini juga menular kepada semua orang, yaitu penyakit kusta. Jadi di zaman Nabi Muhammad tersebut, di sebuah daerah, masyarakatnya terjangkit sebuah penyakit atau virus yang dinamakan kusta. Nah, menanggapi hal tersebut, Nabi Muhammad SAW mengatakan, apabila kamu menemui sebuah daerah, kemudian di daerah tersebut dikatakan terdapat
wabah virus yang sangat menular dan membahayakan kita, maka berhentilah jangan menuju daerah tersebut. Namun apabila kamu salah satu dari warga tersebut, maka jangan sesekali keluar dari daerahmu untuk mengamankan orang lain dan tidak tertular dengan virus yang sedang melanda di daerahmu. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, salah satu khalifah Rasyidin, beliau dari daerahnya, tempat tinggalnya menuju ke Syam. Kemudian ditemuilah sebuah wilayah yang bernama Syam. Kemudian Umar bin Khattab tersebut dihadang oleh salah satu penduduk tersebut dan mengatakan, jangan masuk ke daerah ini. Apabila kamu masuk ke daerah ini, maka kamu akan terjangkit sebuah penyakit yang serupa dan dialami oleh masyarakat. Kemudian Umar bin Khattab pun mengatakan, apa hakmu melarangku untuk melewati daerah ini? Oleh seseorang itu dijawab, seperti apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, apabila kamu mengetahui daerah itu terjangkit sebuah virus, maka janganlah kamu mendekati, dan apabila kamu salah satu dari warganya itu, maka janganlah kau meninggalkan daerahmu, sebab menjaga orang lain, menjaga diri itu lebih penting daripada sebuah urusanmu. Kemudian apa hikmah dari semua tersebut? Mungkin sisi lain dari COVID-19 ini membuat kita sangat terpuruk karena setiap kegiatan kita sangat dibatasi. Tidak boleh keluar, tidak boleh berdekatan, tidak boleh berkerumun, tidak boleh berbicara di tempat umum. Nah, namun di sisi lain ada hikmah yang bisa kita petik dari fenomena wabah COVID-19 ini. Yang pertama, kita lebih disiplin dalam menjaga kesehatan. Sebelumnya mungkin kita acuh merasa tidak peduli dengan kesehatan kita, kemana-mana tidak membawa masker dan tidak berhati-hati tidak membeli jajanan ataupun yang lainnya. Setelah COVID-19 ini kita semakin sadar dengan kesehatan kita. Kita memakai masker, kita membawa hand sanitizer, dan itu membuat kita lebih peka dengan apa yang kita lakukan. Kemudian lingkungan menjadi bersih. Selama pandemi COVID-19, seperti yang kita ketahui, pemerintah melakukan lockdown atau pembatasan daerah agar tidak dimasuki orang luar dari daerah tersebut. Nah, pembatasan ini berpengaruh juga dengan penggunaan kendaraan umum. Seperti kalau di Jakarta, contoh jelasnya, Jakarta dikenal dengan kota yang sangat padat dan macet dari pagi hingga malam, tidak ada celah di jalan-jalan raya. Saat COVID-19, lingkungan di kawasan Jakarta sangat bersih dan udaranya pun terhindar dari polusi asap kendaraan umum. Yang berikutnya, lahir inovasi-inovasi baru. Mungkin kita tak pernah memikirkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun di saat COVID-19 ini kebutuhan semakin meningkat, dan apa yang sebelumnya tidak ada tercipta untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian membentuk pribadi yang lebih produktif. Kita kalau selama lockdown, selama karantina di rumah, pasti merasa jenuh, merasa bosan dengan aktivitas kita yang itu-itu saja di rumah. Kemudian saat kita merasa bosan, kemudian ingin melakukan aktivitas yang seharusnya itu dilakukan di luar, namun hanya bisa dilakukan di dalam rumah, kita semakin kreatif untuk menciptakan sesuatu. Seperti kalau dulu saat COVID-19 ramai orang-orang membuat pie susu, kemudian dalgona. Nah, ini membuat kita semakin menguasai banyak hal ketika kita
merasa bosan dan jenuh di rumah saja. Nah, rasa bosan dan jenuh ini merupakan sebuah motivasi kita untuk melakukan aktivitas yang sebelumnya kita tidak pernah lakukan. Kemudian, waktu dengan keluarga lebih banyak. Kalian merasa nggak sih kayak waktu COVID-19 apa-apa dikerjakan di rumah saja atau work from home? Nah, waktu dengan keluarga kita lebih banyak, kita lebih sering ketemu bapak ibu, lebih sering bertemu dengan tetangga, kita lebih banyak berkomunikasi dengan bapak dan ibu, dan kita lebih banyak bercerita soal kegiatan kita selama kuliah ataupun selama kegiatan lainnya di rumah semenjak diberlakukannya kerja di rumah. Jadi kita sampai saat ini masih diberikan umur oleh Allah SWT, merupakan sebuah karunia yang patut kita syukuri, dan bukan berarti kita memandang rendah atau menyepelekan orang-orang yang kehilangan keluarganya yang menjadi korban COVID-19. Namun dengan ini mungkin kita lebih bisa berhati-hati, lebih bisa peka dengan lingkungan, sehingga kita masih diberikan umur dan mencapai apa yang kita cita-citakan. Semoga dengan kultum ini ada manfaatnya untuk teman-teman sekalian. Semoga besok kita tetap bisa bertemu lagi bersapa di sini. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.